Siang untuk kita semua, kembali kita belajar daring. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar teorema sisa dan teorema faktor di pelajaran matematika peminatan kelas 11. Oke, sebelumnya kita udah belajar persamaan polinomial, operasi polinomial. Nah, sekarang kita teorema sisa, artinya mencari sisa. Kalau teorema faktor berarti mencari vektor dengan teoremanya. Oke, itu kira-kira seperti itu. Oke, yang pertama ada teorema sisa dengan pembagian faktor linear. Nah, ini cukup mudah sebenarnya. Intinya kayak gini. Misalnya, ini rumusnya ya. Jika suku banyak, ini misalnya fungsinya, ini suku banyak fungsi fx-nya. Jika fungsi fx ini dibagi dengan px, berarti ini pembaginya, memberikan hasil, ini hasilnya, dengan sisa, ini disebutkan sisa xx, sx, maka persamaan yang menyatakan hubungan antara fungsi ini yang dibagi, ini pembaginya, ini hasilnya, ini sisanya, maka seperti ini rumusnya. Fx sama dengan px dikali hx ditambah sisa. Contohnya sederhana kayak gini. 17. Inilah yang dibagi. 17 ini sama dengan pembaginya misalnya 3. Pembagi jika dikali hasil, sisanya berapa? 3 seperti ini kan? Ya enggak? 2 ya. Seperti ini sistemnya nih. Fx-nya 17. 17 ini sama dengan jika pembaginya 3, berarti hasilnya kan 5. 3 kali 5 kan 15. Sisanya berapa? 2. Kira-kira seperti itu. Ya? Berarti inilah dia. Fx sama dengan 17 sama dengan pembagi 3, hasilnya pasti 5. Kenapa 5? Kalau dia 6, 18 lebih kan? Berarti mendekati 5. Sisanya berapa? 2. Oke ya. Yang pertama adalah untuk mencari pembagian atau pakai teorema sisa, pembagian suku banyak dengan x kurang k. Di sini nanti pembagiannya ada 3 kalau tidak salah. Yang pertama x kurang k, yang kedua nanti ax tambah b, yang ketiga adalah pembagian dengan persamaan kuadrat atau ax kuadrat tambah bx tambah c. Oke ya, yang pertama ini dulu kita pelajari. Jika pembaginya x kurang k, ini ya, jika pembaginya x kurang k, k ini adalah sebarang bilangan. Jika suku banyak fx dibagi dengan x kurang k, maka untuk mencari sisanya tinggal substitusikan aja nih. Sisanya sama dengan fx-nya. Oke, contohnya seperti ini. Tentukan sisa pembagian dari x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 3 ditambah 10 x pangkat 2 dikurang 5x kurang 12 jika dibagi oleh x kurang 3. Cara pembagian ini sebenarnya ada pakai 3 cara untuk menyelesaikan ini. Tapi kalau pertanyaan sisa pembagian, tinggal substitusikan aja nilai ini ke sini. Berarti ini kan x kurang 3. Kalau x kurang 3, kalau kita jadikan x kurang 3 sama dengan 0, maka x-nya berapa? 3 kan? Udah substitusikan aja nilai x sama dengan 3 ke fungsi ini. Kalau ditanya sisa, biar lebih gampang, berarti kan f 3 kan? Berarti ini 3 pangkat 4 dikurang 6 kali 3 pangkat 3 ditambah 10 pangkat 3 pangkat 2 dikurang 5 kali 3 dikurang 12. Untuk mencari sisanya ya. 3 pangkat 4, 81 ya. 3 9, 81. 3 pangkat 3, 27 ya. 27 kali 6 ya. 42, 12, 16 ya. Ya enggak? 7 kali 6, 42, 6 kali 2, 12, ya 16 ya. Ditambah ini 9, berarti ini 90 dikurang ini 15 kurang 12. Oke, kita lihat hasilnya. Ini 81 dikurang ini, ditambah ini, dikurang 15 kurang ini. Berapa kira-kira? Ini kita totalkan dulu yang pengurangannya ya. Ini 161, ini kan sama-sama negatif ya. Berarti ini 162, ini berarti 27, berarti 981. Ini kita jumlahkan aja, berarti dia mana? 1, 17. Berarti kalau dia kurang
Ini 8, ini 1. 18 ya? Oke, berarti hasilnya negatif ya, karena ini kan tadi 162 ini kan negatif. Ini berarti kan ini negatif nih. Negatif 189. Nah, abaikan dulu nol negatifnya, dikurang dari ini kita jumlahkan. Berarti 171. Nah, negatif ya. Negatif dari negatif 18. Oke, kalau dia pertanyaannya sisa, pakai gini aja. Tapi kalau misalnya ditanya hasil dan sisanya, berarti bisa sekali jalan. Hasil dan sisanya kita boleh pakai skema Horner atau dengan cara sintetik atau bersusun, pembagian bersusun, terserah. Pokoknya makanya ini mencari ini adalah ada 3. Kalau kita pakai kalau seperti ini kan dia skema Horner ya. Ini bisa, kalau skema Horner ini kita bisa langsung hasil pembagian dan sisanya. Cuma ini kan langsung ada dua yang kita peroleh, yaitu hasil pembagian dan sisanya. Oke, ini kan skema Horner udah kita pelajari. Tetap ini kita ambil berarti 3 ya, S kurang 3 sama dengan 0, S sama dengan 3. Nah, ini tinggal lihat koefisiennya. Koefisien dari S pangkat 4 kan 1, tulis 1. Ini berarti min 6 ya. Ini berarti 10. Berurutan ya, 4, 3, 2, 1 sampai konstanta. Jangan dibolak-balik. Andai di sini tidak ada 3, langsung loncat ke sini, berarti buat 0. Misalnya ini kan X pangkat 4 langsung tambah 10 pangkat 2. Pangkat 3 tidak ada. Berarti kamu buat 0 di sini. 1, 0, 10 seperti itu ya. Jangan nanti tiba-tiba langsung kamu buat 10, enggak. Tetap kamu buat 0 meskipun tidak ada di sini. Paham ya? Berarti ini kan ada 1, min 6, 10, min 5, konstanta berarti min 12. Oke, ini tetap operasi penjumlahan kalau skema Hornernya. Oke, kita lihat. Ini pasti turun ya. Karena kita harus cari dulu ini hasilnya dikali sini. Kalau tidak diturunkan ini berarti tidak ada perkaliannya. Berarti ini kalikan. 1 kali 3 berarti sini 3-nya. Tambahkan min 6 tambah 3 berarti min 3. Kalikan lagi. Berarti ini min 9. Tambahkan berarti hasilnya 1. Kalikan lagi. Berarti hasilnya 3 ya. 3 turunkan berarti berapa? Min 12 ya. Min 2 ya. Min 5 ditambah 5. Kalikan lagi. Berarti min 6. Tambahkan min 12 ditambah min 6, min 18. Berarti paling ujung adalah sisa. Sama enggak? Sama. Cuma kalau skema Horner ini kita memperoleh langsung 3 hasilnya. Yang pertama adalah sisa, yang kedua adalah hasil pembagian ketika dibagi X kurang 3, yaitu ini. Berarti ini adalah hasil pembagiannya. Berapa? Ingat ya, dimulai dari konstanta, baru pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Ingat ya. Konstanta, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Maka hasilnya ada X pangkat 3. Kenapa X pangkat 3? Ini kan 1 koefisiennya, makanya di X pangkat 3. Ini berarti ini min 3X pangkat 2. Ingat, konstanta, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Berarti ini apa? Tambah X, ini kurang 2. Oke. Ini kalau ditanya adalah hasilnya, hasil pembagian. Oke ya. Ini keunggulan dari skema Horner, bisa memperoleh 2 hasil, yaitu sisa sama pembagian. Boleh juga menggunakan cara pembagian sintetik, yaitu secara bersusunnya seperti ini. Ini masih panjang, bersusun ke bawah. Boleh juga. Ini juga bisa diperoleh hasil sama sisanya. Boleh kalian coba menggunakan sintetik ini. Bapak udah sedia. Coba yang pertama langsung substitusikan sama skema Horner. Kemudian pembagian suku banyak dengan AX tambah B. Sini AX tambah B. Tadi kan X kurang K, sekarang AX tambah B. Jika seperti ini boleh langsung substitusi menggunakan ini. Berarti kan ini kan AX tambah B sama dengan 0. Maka AX-nya kan sama dengan min B. Berarti X-nya sama dengan min B per A. Sama kan? Min B per A. Makanya diperoleh min B per A. Oke, berarti ini contoh soalnya. Tentukan sisa pembagian Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 dikurang x tambah kurang 4 jika dibagi 2x tambah 1. Maka kalau kita ini berarti kan dia 2x tambah 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan, atau 2x sama dengan min 1 kan, berarti x-nya min setengah ya.
Substitusikan nilai X sama dengan min setengah ke fungsi ini. Berarti kan F min setengah sama dengan, ini cara cepatnya untuk menentukan sisanya. Kalau hanya sisa doang yang ditanya, berarti 2 dikali min setengah pangkat 3 ditambah 11 kali min setengah pangkat 2 dikurang 6 kali setengah dikurang 4. Oke, 2 kali min setengah di pangkat 3. Berarti kalau ada bilangan pokoknya negatif, kalau dipangkatkan bilangannya ganjil pasti hasilnya negatif. Berarti ini hasilnya negatif 1/8 ya. Ya enggak? Kan 1 pangkat min 3 kan tetap 1. Kalau 2 pangkat min 3 min 8 ya karena ini negatif. Nah, ditambah ini min setengah di pangkat 2 berarti positif ya karena bilangan genap. Berarti ini hasilnya 11 dikali 1/4 ya. Dikurang, ini negatif setengah dikali 6. Berarti ini 3 ya. Negatif 3 ya. Langsung aja kita positifkan ya. Positif 3, ini kurang 4. Maka hasilnya ini berapa? Ini bisa kita selesaikan, berarti min 1/4 ya. Ditambah 11/4. Ini berarti dikurang 1 ya. 3 dikurang 4 1. Ini kita boleh langsung aja lah, ini 1/1 berarti 4/4 ya. Oke, karena kebetulan ini sama, penyebutnya tinggal kurangkan. Min 11 ditambah 11 berarti 10. 10 dikurang 4 berarti 6 ya. 6/4. Atau bisa disederhanakan 3/2. Maka hasilnya adalah jika ini, fungsi ini dibagi oleh ini, maka sisanya adalah 3/2. Nah, kalian bisa coba menggunakan skema Horner atau pembagian sintetik atau yang bersusun. Oke, demikian dulu untuk menyelesaikan atau mencari teorema sisa atau sisa dari pembagian ini. Berikutnya kita akan belajar teorema faktor atau faktor dari fungsi atau suku banyak ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.